Di alam pesawatnya mana, Mak? Pesawatnya di atas bang. Atas mana? Atas. Atas langit bang, tapi belum kelihatan nih bang. Oh, Pesawat itu bang. oh iya. Pesawatnya punya gigi ya. Tuh, pesawat terbang lagi. Nah lagi kantor emak gua nih. Anterin dulu lah. Jadi sekarang bajunya pada diangkat. Udah kelihatan dong bang. Enak tuh kelihatan. Berangkat. Ikuya, Janken Pop. Kayak kita kan di kampung sukanya apa adem gitu ya. Ya. Telinga aku pun kayak bersih gitu, tapi pas kesini jadi budak tiba-tiba. Soalnya kayak apa? Gak terbiasa yang sama berisik gitu. Di sana kan tenang ya. Di sini mah waram. Iya. Kalau di Jakarta itu ya banyak banget sih pengeluarannya ya. Iya. Banyak banget pengeluarannya. Ya aku kaget banget tahu. Biasanya di kampung kan kalau kita beli roti teh paling 12.000 ya. Beli apa? Beli roti. Roti. Iya, paling Oke. 12.000. Ya. Pas aku kesini itu 100.000 cuman bisa dapat 3 barang. Aku beli roti yang biasa 12.000 ya. Hah? 50.000 di sini. Ya. Cepet banget borosnya gitu. Jadi makanya nggak tahu deh ini Iya, bakal bisa nggak aku Ah, ngaturnya. Tapi kalau nanti di sini sebulannya bisa 6, jangan 6 deh, 4 sampai 6 juta, ambil aja Kak. Ya diambil Tapi, aja kali. tapi belum tahu ya gaji berapa ya, belum tahu ya. Yang sekarang, Ya belum tahu. yang sekarang kecil, Berapa Kak? 15. 15, 1,5. Iya. Oh, Tapi nggak tahu sih, aku bakal coba kompromi dulu gitu. ya. Ya tadinya sih ditawarinya 2,5, tapi kenapa jadi 15? Soalnya dibagi 2 sama penyalur juga kak. Ya. Susahnya gitu kalau Ya, sama ya. penyalur. Ya, Apa-apa ya. dibagi. Ah, Kita yang capek, mereka yang dapat uang. Iya. Emang nggak bisa Kak tanpa penyalur? Bisa aja, tapi Terus? susah kalau cari dari teman. Oh. Sebenarnya sih agak capek juga di Jakarta, kadang pengen pulang aja. Ah, Tapi bingung juga kita. betul. Pulang juga kayak kan kita harus berobat juga ya kan, lagi sakit badannya. Ya. Aku nggak mau gitu pulang tanpa bawa uang gitu, nggak mau Ya. ngerepotin orang tua lagi. Betul. Emang perempuan bisa jadi gojek? Hah? Banyak Kak, banyak. Banyak. Kok baru tahu ya? Banyak, Soalnya banyak. suka lihat gojek cuma laki-laki doang. Banyak Kak. Kalau ada. Iya. Kalau jadi gojek itu tergantung kita apa dapat orderan apa emang udah segitunya dari sana harus dapat sebulannya gitu, dapat Oh. 10 juta. Tergantung yang masuk Kak, order yang masuk. Oh. Order yang masuk. Jadi nggak tentu sebulan tuh segitu gitu sebenarnya. Tapi kalau konsisten bisa dapat gitu. Tapi ya kayak namanya Jakarta ya gitu macet gitu. Iya. Ya harus berani kalau mau.
Dia tuh kan nawarin kerja ke aku kayak gini, mau nggak kerja di salon apa kataku ya, salon Iya, iya. rambut ya, aku mau aja. Pas Oke, datang coba oke. apa pak? Oke. Salon pijat. Oh, akhirnya? Keesokan harinya aku langsung pergi. Oh, saya belum sempat kerja ya? Belum ya? Baru mau. Baru mau. Iya, baru mau udah di apa? Udah diarah-arahin gitu ya. Nah, keesokan harinya tuh udah mau kerja. Ya. Tapi si ibu bilang aku harus buka jilbab, pakai baju pendek, celana pendek. Oh. Terus pelanggannya yang datang tuh laki semua. Laki-laki. Iya. Kan aku emang cuma jadi kasir ya. Ada tuh pelanggan satu datang. Iya. Dia bentak-bentak, dia pengennya sama aku, Kang. Pengen diurut sama aku, kayak aku Iya, gak iya. mau, aku nggak bisa. Nah, waktu itu juga aku bilang ke ibu, aku nggak mau buka jilbab, soalnya aku takutnya kayak gini. Iya. Langsung aku dong diusir. Ya alhamdulillah kata aku. Tapi Langsung aku pergi. tapi sempat dibayar nggak? Nggak ya lah ya? Enggak lah. Enggak, ya. Temen aku yang 2 minggu setengah nggak dibayar. Parah kan? Oh, dia keluar juga. Berdua aku. Soalnya emang aku kerja di sono kan emang udah ada kasir. Cuman lebih kecil dari aku, umurnya 15 tahun. Dia kan namanya juga anak-anak ya. Iya. Suka kadang susah diatur juga gitu. Terus ibu tuh kayak ngebanding-bandingin kita gitu. Oh. Masih apa? Yang satu lagi ya, yang umur 15 tahun itu. Muka lu tuh kayak monyet katanya. Astagfirullah kataku. Kak ibu jangan bilang kayak gitu. Ya iya emang benar, gak kayak kamu tuh cantik putih. Makanya saya suruh kamu tuh buka jilbab. Kataku, ya ibu, namanya orang ya kan beda-beda kulit gitu. Gak perlu disamain. Gitu. Jadi si ibu itu pengen ngusir yang umur 15 tahun masukin aku gitu. Iya. Parah banget ya udah. 2 minggu nggak dibayar? Enggak, dia nggak dibayar. Parah ya? Untung aku baru 1 hari, 2 hari lah. Itu aku sampai nangis banget kayak dijual diri gitu. Iya. Aku kan nggak biasa ya kan di kampung. Sebenarnya sih aku juga belum terbiasa pakai celana. Kayak kan di kampung kita suka tertutup terus. Iya. Gimana sih perempuan kampung tuh kayak emang walaupun kayak culun tapi mereka tuh kayak ditutup gitu ya kan? Iya ditutup. Iya, ngerti. Kayak bahan gitu ya? Kayak kurang nyaman gitu sebenarnya pakai celana. Iya. Itu malah maksanya aku buka jilbab, buka baju ya. Parah banget sih. Iya, saya pikir di salon kecantikan yang cewek, cowok gitu. Enggak ya? Emang waktu itu kerjanya pas yang pertama kali ke Jakarta tuh. Udah mah pertama kali dapat kerjaan kayak gitu, ya Allah. Iya. Gak tahu pokoknya udah ngelamun aja. Iya. Baru juga mau mulai tapi udah dapet bantingan Jakarta gitu, keras di Jakarta. Terus apa yang bawa aku juga ke Jakarta nggak tanggung jawab, Kang. Dia pulang kampung. Aku nggak tinggalin gitu. Iya. Dia bilangnya sih mau tanggung jawab, tapi nggak balik-balik. Akhirnya aku cari penyapu yang lain. Ya dapet yang ini, cuman gaji kita dipotong-potong. Udah kecil. Yang saya lihat sih anak-anak kayak misalnya gaji 3-4 juta aja gayanya tinggi banget. Gak cukup. Iya, nggak cukup gitu maksudnya. Iya, heran saya juga. Karena gaya hidupnya mereka sih ya, HP-nya gitu kan, nongkrongnya gitu. Iya. Kalau aku sih orangnya emang jarang nongkrong juga. Lebih kayak suka kesepian gitu. Kayak apa? Emang cewek rumahan banget gitu. Iya, juga. ngerti, ya. Dulu sih nggak sebawel ini ngomong juga, kayak diem aja. Emang introvert juga ya. Iya, Pas udah di Jakarta aja aku suka ngomong gitu. Iya, nggak Mulai apa-apa, terbuka Kak. sama orang-orang ya. Kadang aku juga suka kayak apa? Tiba-tiba curhat aja gitu. Soalnya Iya. mikir ya nanti juga lupa lagi omongnya juga. Iya Kak, nggak apa-apa. Kalau di Jakarta harus banyak tahu info sih. Iya. Kalau kakak sama adik aku semuanya lulusan SMA. Hmm. Mereka emang kayaknya mau kuliah, cuma aku doang yang
kurang tertarik buat sekolah. Soalnya perempuan tuh paling apalagi apa kampung gitu ya. Ya, ya, kampung. ya, ya. Ya jadi apa ART lagi gitu. Oh. Di kampung juga sih banyak sebenarnya yang lulusan SMA, yang kuliah, tapi mereka nggak jadi apa-apa. Emang enggak? Iya. Susah Kak, susah. Susah cari kerjanya kan ya. Susah, iya susah. Malah teman-teman aku yang lulusan SMA aja, dia masuknya dia jadi ART yang gajinya cuma 15. Iya. Sebenarnya sih akunya pengennya dagang sih, cuman di situ kan kita harus punya modal ya. Betul. Aku emang tujuan pertama ke Jakarta tuh emang mau Dagang. buat buka usaha sendiri gitu. Aku kan butuh modal, tapi kenapa? Ya gini lah nasib aku mungkin ya. Belum Kak, belum. Mm-mm. Belum saatnya, belum. Terus bukannya kita apa? Tujuan utamanya buat modal, Ya. jadi buat berobat. Iya. Ini kayaknya berobat dulu. Emang kenapa kakaknya? Hah? Kalau berobat Hah? Kakaknya kenapa? Kecapean aja atau gimana? asam lambung. Oh, asam lambung. Asam lambungnya udah apa kalau kambuh tuh sesak napas, udah ada sakit. Iya. Itu pernah aku berobat yang waktu aku kerja di toko sepatu tuh, Oke. baru daftarnya aja udah 1 juta. Waduh. Makanya kaget kataku, ya Allah, yaudah nggak jadi lagi berobat, cuman paling berobat biasa aja ya. Iya. Itu pun udah 500.000 entah, nggak tahu berapa. Lanjut lagi kerja. Jadi aku tuh kayak gini, apa belok dari apa yang aku inginkan. Iya. Memang hidup tuh kataku ya, menurut aku paling enak itu yang di pondok deh. Walaupun kita nggak punya uang, susah, senang, tapi kalau kita bisa mensyukuri semuanya itu terasa cukup banget. Kita Yeah. juga nggak penting mikirin uang ya kan. Iya. Emang paling enak tuh di pondok. Aku emang dari dulu nggak pernah ada niatan buat kerja sih, tapi malah kayak gini. Iya, semangat Kak, semangat. Kadang apa yang kita inginkan malah nggak terkabulkan, yang kita nggak mau malah jadi terlaksanakan. Malah jadi kenyataan. Iya. Ya. Dulu emang waktu aku kecil aku nggak tahu ya kayak Hah? apa, pengen banget jadi hafiz Quran, tapi nyatanya Jadi apa? jadi hafiz Quran, Oh iya, oke. tapi nyatanya aku malah kayak gini. Bukannya kita semakin mendekat sama Allah, tapi malah semakin jauh rasanya. Karena kalau menurut saya sih apa ya? Memang jalannya nggak semuanya lurus terus sih Kak. Hah? Jalannya memang nggak seharusnya lurus terus gitu. Iya. Iya. Jadi kayak maunya ke sini, jalannya ke situ terus, kayaknya nggak gitu sih. Pasti Iya. dibelokin terus, makin jauh gitu. Iya. Aku malah mikir kayak gini, teman-teman aku nih ada kan yang perjuangan gitu ya dari pesantren. Mereka yang nggak mau jadi hafiz Quran malah jadi hafiz Quran. Sedangkan aku yang mau malah kayak gini gitu. Harus berkelana di negeri orang. Iya. Aduh, ya berat banget ya. Nama YouTube-nya apa Kak? Ini Kak, di kepala saya nih. Di belakang helm saya. Hah? Di belakang, di Kak, di belakang. Oh yang ini? Ya, Foto ya? boleh Kak, boleh. Biar nggak lupa. Oke. Di sini. Saya antar ke dalam.